Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya USB Juri dari kelas KPI 5A dengan NIM 2213130023. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang santri Riyadul Awamil untuk memenuhi tugas UTS. Di samping saya ada teman saya yaitu Ahmad Tapriji Taftahjani atau biasa dipanggil Mang Tapriji. Jadi di sini saya akan menanyai beberapa pertanyaan. Langsung saja ya, Mang Tapriji. Ya, Yang pertama, apa motivasi utama santri Riyadul Awamil untuk melanjutkan studi di UIN SMA Banten ini? Motivasi utama santri Riyadul Awamil adalah untuk mencari ilmu agama sambil mendapatkan pendidikan formal, sehingga bisa menggabungkan kedua aspek tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat. Selain itu juga untuk perbandingan antara pelajaran yang di pesantren yang umumnya dipelajari oleh para santri-santri yang tidak sambil sekolah, dan kemudian dibandingkan dengan pelajaran yang ada di kuliahan untuk perbandingan antara kedua pendidikan tersebut. Untuk tantangannya sendiri, ada nggak sih tantangan terbesar yang dihadapi santri dalam menyeimbangkan waktu antara pesantren dan kuliah? Seperti yang kita ketahui kan, ngaji pagi juga ada dan MK pagi juga ada gitu. Tantangan terbesar yaitu sebenarnya dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri itu yaitu karena rasa malas dan pengelolaan waktu yang buruk. Seringkali kita tidak bisa menyeimbangkan antara pesantren dan kuliah karena di satu sisi kita terfokus kepada dua institusi, dan sebagian santri di sini pun kesusahan mengelola waktu ketika mereka berkontribusi dalam organisasi. Yang mereka jadi organisasi ini mereka jadikan bukan sebagai sampingan, tapi faktor utama tujuan mereka terlalu fokus di organisasi tersebut. Lebih mengutamakan organisasi ini. Ya. Kemudian bagaimana sih santri mengatasi tekanan akademik di UIN SMA Banten ini? Para santri yang ada di Riyadul Awamil ini mengatasi tekanan akademik dengan cara membentuk kelompok belajar, kemudian mencari dukungan dari dosen dan melakukan jalan-jalan. Kemudian bagaimana pengalaman pesantren nih, karena pesantren juga Islami dan UIN juga Islam, dalam membantu santri dalam studi di UIN SMA Banten ini? Pengalaman di pesantren ini cukup memberikan fondasi pengetahuan agama yang kuat dan keterampilan belajar yang disiplin yang sangat berguna untuk menghadapi tuntunan akademik di UIN. Kemudian juga pengalaman di pesantren ini seringkali kerap membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan kita yang kita pelajari di UIN itu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih, apa sih harapan santri untuk masa depan sekolah setelah menyelesaikan studinya di UIN SMA Banten ini? Harapan ke depannya? Sebagai seorang santri yang baik, pasti ingin berkontribusi secara aktif dalam masyarakat, mengaplikasikan ilmu yang didapat untuk kebaikan, dan memperkuat posisi pesantren dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Karena pesantren ini adalah salah satu ladang pendidikan yang mana tertua, bisa dibilang tertua. Sebelum sekolah-sekolah berdiri atau mungkin para sekolah kepolisian atau sekolah kedokteran segala macam, pesantren inilah yang menjadi salah satu pendidikan yang tempat belajar pertama yang berkontribusi di masyarakat. Baik, terima kasih kepada saudara saya Tapriji untuk waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.